Nama program ini sangat indah, Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau yang disingkat JKP. Program ini disebut-sebut sebagai program unggulan, penyelamat bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Melalui program ini, kira-kira pemerintah mau bilang, jangan khawatir ketika harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Sebab dengan adanya JKP, buruh yang ter-PHK akan mendapatkan 3 manfaat sekaligus. Yang pertama adalah uang tunai, yang kedua adalah akses informasi pasar kerja, dan kemudian yang ketiga adalah pelatihan kerja. Begitu mewahnya program ini, sampai-sampai pemerintah akan menggantikan waktu pengambilan JHT, yang semula JHT bisa langsung diambil ketika buruh kehilangan pekerjaan, menjadi hanya bisa diambil ketika sudah berusia 56 tahun. Buruh sudah mendapatkan JKP, sehingga ketika pada saat yang sama juga mendapatkan JHT, maka akan ada penumpukan program. Buruh yang ter-PHK sudah mendapatkan pesangon, lalu mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja yang dikemas dalam program JKP. Ketika kemudian juga mendapatkan JHT, maka yang didapatkan buruh akan terlalu banyak. Kira-kira seperti inilah mereka membangun narasi sebagai pembenaran terkait pengambilan JHT yang hanya bisa diambil di usia 56 tahun. Sepintas, program ini indah sekali. Tetapi mari kita periksa, benarkah program ini seindah namanya? Di laman BPJS Ketenagakerjaan bisa kita lihat tidak semua buruh akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima manfaat JKP adalah yang pertama adalah mengundurkan diri, kemudian cacat total tetap, yang ketiga pensiun, yang keempat meninggal dunia, kemudian yang kelima PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai periode kontraknya. Saya ulangi sekali lagi, karyawan kontrak yang sudah habis kontraknya tidak akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini juga ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 terkait dengan JKP yang menyatakan manfaat JKP bagi peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila PHK oleh pengusaha dilakukan sebelum berakhir jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Saya ulangi sekali lagi, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan bagi peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila PHK oleh pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi jelaslah sudah, jika habis kontrak maka tidak akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Sebentar. Siapa yang menonton video ini dan statusnya adalah karyawan kontrak? Tulis di kolom komentar ya, apa pendapat teman-teman terkait dengan ketentuan ini. Kalau kita pikir-pikir, mayoritas buruh di negeri ini adalah karyawan kontrak. Pengangkatan karyawan tetap saat ini sudah terbilang langka, kalaulah dibilang nyaris tidak ada. Apalagi dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak lagi ada batasan periode kontrak, sehingga memungkinkan buruh dikontrak berulang-ulang tanpa diangkat menjadi karyawan tetap. Belum lagi, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga membebaskan outsourcing di semua lini pekerjaan. Jika kita bicara outsourcing, maka sudah hampir bisa dipastikan status mereka adalah karyawan kontrak. Dengan demikian, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa program ini hanyalah gula-gula. Sudahlah negara tidak bisa menjamin kepastian kerja akibat maraknya hubungan kerja yang fleksibel, tetapi tidak memberikan proteksi terhadap mereka yang rentan kehilangan pekerjaan, yaitu buruh-buruh dengan status kontrak dan outsourcing. Lantas, siapa saja yang bisa mendapatkan program JKP? Program JKP diperuntukkan untuk segmen penerima upah seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta. Kemudian yang ketiga, peserta pada pemberi kerja atau badan usaha skala usaha menengah dan besar sudah mengikuti 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan yang keempat, pekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala kecil dan mikro dengan minimal 3 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dan yang kelima, harus terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program jaminan kesehatan nasional di BPJS Kesehatan. Teman-teman, sebagaimana yang sudah saya uraikan di awal, peserta akan mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Tetapi jangan senang dulu, mari kita periksa satu persatu. Yang pertama, manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta selama paling lama 6 bulan setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat jaminan kehilangan pekerjaan.
Manfaat uang tunai diberikan sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, dan kemudian 25% dari upah untuk 3 bulan yang kedua. Sedangkan upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah adalah maksimal 5 juta. Jadi kalau teman-teman upahnya saat ini lebih dari 5 juta, misalnya katakanlah 7 juta, maka yang digunakan acuan hanyalah 5 juta. Dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa pemberian uang tunai pada program jaminan kehilangan pekerjaan tidak menutup semua apa yang kita dapatkan ketika kita masih bekerja. Karena untuk 3 bulan pertama saja hanya 45%, dan kemudian untuk 3 bulan yang kedua hanya 25%. Hal lain yang kita soroti adalah pemberian akses informasi pasar kerja. Tentu saja, pemberian akses informasi pasar kerja ini sesuatu yang sangat baik, karena memang setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. Tetapi akan lebih baik jika diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Sebab akan membazir ketika ada informasi pasar kerja, kalau kemudian lapangan pekerjaannya tidak ada. Tentu saja, kita juga tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di beberapa daerah, di mana ketika buruh hendak melamar bekerja di satu perusahaan, si buruh itu harus membayar sejumlah uang. Ini sistem percaloan masih ada di berbagai daerah. Bahkan konon besarnya uang yang diminta itu bisa sampai 5 hingga 10 juta untuk bisa masuk bekerja. Kalau saja sistem percaloan ini tidak diberantas, maka akan mubazir. Saya tidak mengatakan bahwa sistem percaloan ini terjadi di semua daerah begitu ya, tapi di beberapa daerah padat industri, katakanlah di Banten, kemudian di beberapa daerah di Jawa Barat, itu sistem percaloan seperti ini masih ada. Di mana ketika seorang buruh hendak bekerja di sebuah perusahaan, maka dia harus membayar sejumlah uang. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang akan berdampak negatif bagi kaum buruh, karena mereka bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi faktanya justru mereka harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah, di poin terakhir yang akan didapatkan dalam program JKP adalah pelatihan kerja. Sampai di sini saya bertanya-tanya, apakah pelatihan kerja yang dimaksud adalah pemagangan? Sebab jika kita cermati dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2022 tentang penyelenggaraan JKP, karakteristik pelatihan kerja yang dimaksud mirip dengan pasal yang mengatur terkait dengan pemagangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang belakangan diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ingat, mereka yang mendapatkan JKP adalah buruh yang sudah bekerja. Setidaknya mereka sudah memiliki masa iur selama 12 bulan di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, saya mau bilang bahwa mereka sudah memiliki keterampilan atau pengalaman kerja. Dalam pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2022 disebutkan, manfaat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf C diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian disebutkan, pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. Pada saat yang sama kita mengkritik tentang adanya penyalahgunaan program pelatihan kerja atau pemagangan seperti ini, di mana peserta magang dipekerjakan selayaknya pekerja, tetapi mereka tidak mendapatkan upah. Ia hanya mendapatkan uang saku. Ingat, sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, penerima program JKP sudah tidak asing dengan dunia kerja. Jadi, dia bisa dengan mudah bekerja dalam tanda kutip di dalam perusahaan dengan menggunakan dalih pemagangan. Teman-teman, tentu kita ingat gerakan buruh pernah melontarkan kritik bahwa pemagangan lebih buruk jika dibandingkan dengan outsourcing. Outsourcing masih mendapatkan upah minimum, tetapi peserta magang hanya diberi uang saku. Jika ini yang terjadi, maka dampaknya akan buruk sekali. Sudahlah di PHK, tetapi kemudian terjebak dalam penyalahgunaan pemagangan dengan dalih pelatihan kerja. Ada baiknya kita berpikir 2 kali sebelum menyetujui program pemagangan atau yang dikenal dengan JKP ini. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya.